Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai kawan-kawan, selamat datang di Talk Show Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Heart Story adalah program kerjasama antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya Jatira, pada episode kali ini kita akan berbincang tentang pencegahan kekerasan seksual. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekerasan seksual sudah marak terjadi. Lantas, apakah kekerasan seksual bisa dicegah? Mari kita temukan jawabannya di Heart Story hari ini. Narasumber kita hari ini adalah seorang perempuan yang memiliki pengalaman pada isu hak kesehatan seksual dan reproduksi pada perempuan, family planning, pelindungan anak dan gender yang meliputi riset masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, pengarus utamaan gender, pengelolaan organisasi, dan pengelolaan jaringan atau koalisi. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024. Ibu Santiawanti Marsudi. Halo Ibu Wanti, apa kabar? Halo Mbak Zetira, kabar baik, Alhamdulillah. Baik ya Bu. Senang sekali bisa dapat kesempatan berbincang dengan Ibu Wanti mengenai pencegahan kekerasan seksual. Oke Ibu Wanti, Ibu kan sekarang juga menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana upaya Komnas Perempuan dalam merespon kasus-kasus kekerasan seksual? Silahkan Ibu Wanti. Ya, terima kasih. Kalau untuk urusan merespon kasus kekerasan seksual ini sebenarnya sejalan dengan apa yang kemudian selain menjadi mandatnya Komnas Perempuan, yaitu penghapusan bentuk kekerasan kepada perempuan, itu juga sesuai dengan apa yang kemudian disediakan oleh Komnas Perempuan atau kaitannya dengan layanan publik yang ada di Komnas Perempuan. Kalau layanan publik yang ada di Komnas Perempuan itu kan ada kemudian juga kita penerimaan pengaduan. Kemudian juga ada juga mekanisme rujukan. Nah, kemudian dari mekanisme rujukan inilah yang kemudian Komnas Perempuan ini akan merujuk kemana. Ini sangat penting sekali untuk kemudian membangun jaringan-jaringan dengan pihak-pihak luar ya terkait dengan layanan itu. Nah, dari kemudian apabila ada pengaduan dan kemudian juga ada yang masuk ke Komnas Perempuan, itu kemudian Komnas Perempuan bisa menindaklanjutinya, apakah itu dengan press release, apakah itu dengan surat rekomendasi, atau kemudian jika memang pihak-pihak yang mengadu kepada Komnas Perempuan itu kemudian membutuhkan layanan lebih jauh. Seperti kita ketahui bahwa dalam rilis Catahu atau catatan tahunannya Komnas Perempuan kemarin itu memang justru penerimaan yang paling tinggi itu sekarang ini justru di lembaga-lembaga yang memang pemerintah. Contohnya kemarin adalah UPA atau P2T, P2A seperti itu. Artinya bahwa sudah mulai jejaring ataupun kerjasama rujukan yang kemudian di-refer oleh Komnas Perempuan ini mendapatkan respon, kepercayaan publik mulai meningkat. Artinya berarti sudah mulai banyak korban-korban yang bersedia untuk melaporkan. Dan kemudian setelah itu respon Komnas Perempuan itulah yang menjadi penting untuk kemudian memfollow up ini menjadi sesuatu yang bisa lebih arah pemenuhan hak-hak korban itu menjadi bisa terpenuhi. Seperti itu. Jadi dan selain dari layanan publik yang terkait dengan pengaduan rujukan, Komnas Perempuan juga ada semisal pendidikan publik atau memberikan informasi publik ya. Dan informasi publik ini diberikan Komnas Perempuan dalam berbagai bentuk. Apakah itu dalam rilis, adalah penyikapan, kemudian ketika ada pihak-pihak luar yang ingin memperoleh data ataupun penelitian, itu pun kemudian Komnas Perempuan melalui jalur pendidikan publik itu juga memberikan hal-hal tersebut untuk merespon, terutamanya adalah membantu pihak-pihak supaya pencegahan dari kekerasan seksual ini menjadi lebih meluas lagi. Itu Mbak Zetira. Bu, jadi upaya merespon kasus-kasus dari Komnas Perempuan itu ada di press release, merujukan juga pendidikan publik ya Bu Anti ya? Oke. Yeah. Lantas bagaimana keterlibatan stakeholder yang lain dalam mengupayakan kasus-kasus kekerasan seksual ini bisa berkurang? Ya, kalau
stakeholder terkait seperti tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kemudian sudah masuk ke dalam kepolisian itu kan penanganan ya. Nah, stakeholder terkait di sini saya sampaikan adalah semisal kita bicara tentang pencegahan kekerasan seksual, itu saat ini kan kita tahu, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Sepira, kekerasan seksual ini saat ini sudah mulai marak, semakin marak ya, dengan cara-cara yang kadang-kadang di luar pemikiran kita mengapa itu bisa terjadi. Nah, sehingga kemudian ketika penanganan untuk pencegahan kekerasan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Ini harus secara komprehensif dilakukan, tidak sektoral juga, tetapi secara komprehensif. Saya contohkan gambarannya adalah seperti ini. Ketika kita bicara tentang pendidikan, gitu, makanya stakeholder terkait di level pendidikan pun itu mesti memastikan bahwa kemudian pencegahan kekerasan ini semisal terintegrasi, artinya terintegrasi adalah pendidikan seksual komprehensif, kemudian masuk di dalam kurikulum ataukah masuk di dalam ekstrakurikuler dan sebagainya, dan tidak hanya mencakup pada kurikulum saja, tetapi juga kemudian pada training ataupun pelatihan kepada di dalam dunia pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau sekarang yang dilakukan oleh Komnas Perempuan itu lebih ke arah semisal membangun kerjasama dengan universitas untuk kemudian ada layanan-layanan terkait pencegahan kekerasan di kampus dan sebagainya. Nah, selain dari bidang pendidikan, kemudian kita juga ke bidang ekonomi. Kalau ekonomi targetnya jangan hanya terkait dengan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tapi juga mestinya adalah kepada juga kita tahu banyak maraknya kasus-kasus kekerasan di tempat kerja, pelecehan, eksploitasi dan sebagainya. Nah, ini penting bagi para ekonom dunia usaha maupun pemerintah untuk memastikan bahwa apakah itu serikat pekerja, itu asosiasi pengusaha, itu juga mulai mengembangkan mekanisme ataupun upaya-upaya untuk melakukan pencegahan itu, sehingga kemudian di lingkungan kerja pun menjadi aman. Tidak cukup itu, kemudian ketika kita bicara tentang pelayanan publik, infrastruktur, dan sebagainya, itu mestinya juga dipastikan bahwa itu juga dipikirkan. Jangan sampai kemudian ketika di layanan publik, apakah itu di pasar, kemudian di mal, ataupun dimanapun yang memang kendaraan umum, transportasi, dan sebagainya, itu mestinya juga minim untuk terjadinya kekerasan seksual, sehingga harus dipikirkan betul-betul. Nah, kemudian juga terkait dengan untuk yang masalah kelembagaan ataupun masalah tentang pengelolaan tata negara, itu juga bahwa teman-teman PNS ataupun teman-teman yang pengelola di dalam aparatur negara itu juga penting untuk adanya pendidikan terkait dengan kekerasan seksual dan juga dampaknya. Ini menjadi penting. Apabila para aparatur negara maupun para pengelola dalam negara itu memahami hal ini, maka itu akan menjadi satu poin bahwa dalam penyusunan anggaran, kemudian di dalam program pemerintah dan sebagainya, itu juga punya mengandung muatan-muatan ataupun punya prioritas juga supaya kekerasan seksual itu tidak terjadi. Nah, kemudian juga dalam bidang sosial budaya itu menjadi juga sangat penting ya. Bagaimana budaya-budaya yang kemudian cenderung untuk kemudian adanya potensi kekerasan seksual itu juga menjadi diminimalisir. Kemudian juga penting untuk mendorong bahwa di dalam organisasi, entah itu kemasyarakatan, organisasi sosial maupun agama dan sebagainya, di dalam internalnya itu juga mengembangkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah mencegah kekerasan seksual itu, sehingga akan menciptakan zero tolerance terhadap kekerasan seksual itu ya. Jadi pencegahan kekerasan seksual ini tidak bisa dilakukan sendiri persendiri atau dibebankan hanya kepada satu lembaga, tetapi mestinya itu menjadi kerja-kerja yang komprehensif antar lembaga dan antar sektor. Seperti itu. Baik Ibu Wanti, terima kasih penjelasannya. Jadi tadi terkait stakeholder itu terkait pendidikan, infrastruktur, ekonomi, sosial, agama, dan budaya, serta pemerintahan dan tata kelembagaan ya Bu ya. Baik Ibu Wanti, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita jeda dulu sebentar ya Bu. Kawan-kawan yang baik, jangan kemana-mana, tetap di Harus Story.